pelajaran dari Raja Yosia, reformasi tanpa regenerasi. Raja Yosia adalah raja ke-15 Yehuda. Dia adalah anak dari Amon dan dikenal sebagai salah satu raja yang paling saleh dalam sejarah Israel Yehuda. Jadi kalau Amon itu salah satu raja yang paling jahat dalam sejarah Israel, maka si Yosia ini anaknya salah satu raja yang paling saleh dalam sejarah Israel Yehuda. Ia naik tahta saat berusia 8 tahun dan memerintah selama kurang lebih 31 tahun. Pemerintahannya ditandai dengan reformasi keagamaan besar-besaran yang kemudian mengembalikan Yehuda kepada Tuhan. Jadi menarik saudaraku ya, Raja Yosia ini. Yosia tidak mengikuti jejak ayahnya si Amon yang jahat, tapi justru dia hidup dengan ketaatan kepada Tuhan. Ia mengikuti teladan dari Daud moyangnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 2 mencatat bahwa Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudara, kalau saudara baca ayat-ayat seperti ini ya, misalnya si Amon tuh raja yang jahat, yang hidup tidak benar di hadapan Tuhan, lalu ada orang yang dicatat dia hidup benar di mata Tuhan. Coba saudara bayanginlah sama kehidupan kita. Seandainya Tuhan menyuruh malaikat mencatat kehidupan kita, apa yang dicatat saudaraku? Apakah kita hidup benar di hadapan Tuhan atau kita hidup melakukan kejahatan di hadapan? Saya kira ayat-ayat seperti ini bukan hanya sekadar tulisan sejarah saudara, tapi sebuah firman Tuhan yang ingin mengingatkan kita bahwa segala kehidupan kita itu dicatat oleh Tuhan, direkam, direcord oleh Tuhan, saudara. Dalam 2 Tawarik 34 ayat 3 ya, itu juga dikatakan pada tahun ke-8 pemerintahannya ketika ia masih muda, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Karena kalau dia usia 8, dia memerintah di dia 8 tahun pemerintahannya, berarti dia di usia 16 udah mulai matang ya, sudah usia SMA itu. Kau umur berapa, Wei? 14. Berarti dia kelas 2 SMA kurang lebih si Yosia itu kalau dia sekolah gitu ya. Kelas 2, kelas 3 lah. Kelas 2 ya, SMA. Kelas 2 SMA berarti kelas berapa itu? Kelas berapa berarti kalau dibilang? 11 ya, kelas 11 ya. Kamu sekarang kelas berapa? 9. Oh, berarti kelas 10, kelas 11 tah? Ya. Jadi maksud saya ingin memberikan gambaran kepada saudara bahwa kapan Yosia itu sungguh-sungguh benar-benar mencari Tuhan. Karena dia mulai memerintah umur 8 tahun dan dicatat di 2 Tawarik pada tahun ke-8 pemerintahannya. Berarti dia umur 16 baru sungguh-sungguh dia mulai dewasa mengambil keputusan sendiri untuk mencari Tuhan, saudaraku ya. Dia bisa mengambil keputusan seperti ayahnya, menyembah berhala, menjauhkan diri dari Tuhan bisa. Tapi ternyata dia mengambil keputusan mengikuti jalan moyangnya Daud, saudaraku. Jadi saudaraku, pelajaran penting dari sini Yosia itu mencari Tuhan sejak muda. Dia tidak menunggu hingga benar-benar dia menjadi dewasa yang matang dalam arti umur 20-an ke atas, saudaraku. Dia berpegang teguh pada jalan yang benar, berbeda dengan raja-raja sebelumnya yang suka berubah-ubah. Ya. Kemudian saudaraku, Yosia ini mengadakan reformasi besar. Dia menghancurkan berhala dan kemudian dia memulihkan ibadah yang sejati di Yehuda. Dia merubuhkan mesbah Baal dan patung Asyera yang sebelumnya dibuat kembali oleh ayahnya Amon. Ya. Dia membersihkan bait suci dari berhala dan kemudian mengembalikan ibadah kembali kepada Tuhan Allah Israel, Yahweh Elohim. Ia menghancurkan tempat penyembahan berhala di seluruh Israel, bukan cuma di satu bagian. Di seluruh Israel dia hancurkan tempat penyembahan berhala yang juga didirikan oleh Yerobeam I ya. Berarti itu di daerah Dan juga dihancurkan. Dan Betel kalau nggak salah tadi itu saudaraku ya. Penyembahan yang dibangun Yerobeam. Kemudian itu dicatat dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 4-5. Raja memerintahkan imam besar Hizkia, para imam tingkat 2 dan para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait suci segala perkakas yang dibuat bagi Asyera dan segenap tentara langit, ya, maksudnya roh-roh jahat, dan membakar semuanya di luar Yerusalem
di ladang-ladang Kidron. Saking jengkelnya dia dengan berhala, dia nggak mau bakar di dalam kota, saudara. Ibaratnya gini lah ya, pakai bahasa saya, dia nggak mau asapnya mencemari gitu ya. Asap berhala dia nggak mau mencemari lingkungan Yerusalem sehingga dia bakar di luar kota. Saudara, ini menunjukkan ekspresi bahwa sungguh-sungguh saya mau adakan reformasi besar di Yehuda. Dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 24 juga, pula para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal serta patung berhala dan segala dewa kejijikan yang kelihatan di tanah Yehuda dan di Yerusalem disingkirkan oleh Yosia. Jadi kalau pakai bahasa di Indonesia ini dukun-dukun semuanya disingkirkan, saudara. Jadi benar-benar reformasi dia ya. Habis tuh dukun-dukun. Nggak boleh ada lagi di Yehuda. Dukun, peramal, pemanggil roh, semuanya nggak boleh ada lagi. Harus sungguh-sungguh bertobat menyembah Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu. Jadi Yosia itu sungguh-sungguh membersihkan tanah Israel, Yehuda saat itu dari penyembahan berhala. Dia menjalankan firman Tuhan dengan kesungguhan dan itu bukan dia lakukan hanya secara simbolis ya, satu saja dihancurkan, enggak. Dia sungguh-sungguh membersihkan kerajaan Yehuda saat itu dari penyembahan berhala. Nah, ada kisah yang menarik saudaraku dari Raja Yosia ini. Saat merenovasi bait suci, Imam Hilkia ini menemukan kitab Taurat yang telah lama terlupakan. Jadi ketika kitab itu ditemukan lalu kemudian dibacakan, Yosia merendahkan diri dan menangis saudaraku. Karena ia menyadari betapa jauhnya Yehuda telah menyimpang dari hukum Tuhan. Ya. Jadi saudara bayangin ya, dalam satu generasi diperintah oleh Amon atau bahkan raja-raja sebelumnya yang jahat. Jadi kitab Taurat itu semuanya disingkirkan, saudaraku. Bahkan di bait suci kan digantikan dengan altar-altar penyembahan berhala. Jadi nampak bahwa sudah tidak ada lagi model penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Jadi ibaratnya gini, Alkitab itu semua disingkirkan gitu ya. Dari bait suci, dari gereja, dari rumah-rumah orang Israel, disingkirkan semua Alkitab. Jadi dalam hal ini Taurat itu dilupakan, saudaraku. Orang benar-benar sudah tidak mengenal Tuhan Allah Israel lagi. Tapi kemudian saat merenovasi bait suci, Imam Hilkia itu menemukan kitab Taurat itu. Ya, karena kan Yosia mau reformasi, dia mau perbaiki kembali bait suci. Dan ternyata mungkin waktu tukang bersih-bersih atau menghantam tembok atau mungkin lagi betel apa gitu, tiba-tiba ketemu ini kitab Taurat di dalam bait suci itu yang sudah lama dilupakan. Waktu dibacakan saudara, Yosia menangis dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia menyadari betapa Yehuda ini sudah jauh menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Dan itu membuat seluruh rakyat Yehuda kemudian memperbaharui perjanjian dengan Tuhan dan kembali mentaati hukum Tuhan, saudara. Menarik ya, dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Segera sesudah raja mendengarkan perkataan kitab Taurat, dikoyakanlah pakaiannya. Koyakan pakaian itu tanda berduka, saudaraku, di zaman itu ya. Artinya dia berduka karena sudah mendengar sendiri perkataan Tuhan melalui Taurat itu. Dia berduka karena keadaan bangsa Yehuda saat itu, saudaraku. Dan kemudian dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 3, kemudian raja berdiri di dekat tiang dan mengikat perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup menurut Tuhan dan tetap mengikuti perintah-perintah dan peraturan-peraturan serta ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Jadi disebutkan segenap hati, segenap jiwa. Itu menunjukkan totalitas, saudaraku. Jadi Yosia ini sungguh-sungguh bertobat dan mengajak seluruh bangsa kembali kepada Tuhan. Ia menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa, berbeda dari banyak raja yang keras hati terhadap firman Tuhan, saudaraku. Nah, Yosia juga akhirnya mengadakan perayaan Paskah terbesar dalam sejarah Israel sejak zaman para hakim-hakim. Nah, jadi kalau ada perayaan festival Paskah terbesar sejak zaman para hakim-hakim itu terjadi di zaman Raja Yosia ini. Saudara bisa baca di 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 22. Paskah ini kemudian menjadi tanda kembalinya Yehuda kepada Tuhan. Dalam
2 Tawarik 35 ayat 18 juga dicatat ya. Jadi karena kisah raja-raja ini dicatat di Raja-Raja dan Tawarik. 2 Tawarik 35 ayat 18, seperti Paskah itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak zaman Samuel, nabi itu. Dan tidak pernah ada seorang pun raja Israel yang merayakan Paskah seperti yang dirayakan oleh Yosia. Saking dia senang itu dapat Taurat Tuhan, saking dia sungguh mencintai mengasihi Tuhan, dia rayakan Paskah. Dan tidak pernah ada lagi dalam catatan sejarah Israel Paskah yang seperti itu, saudara. Artinya benar-benar besar-besaran. Bahkan sejak zaman hakim-hakim dikatakan tidak ada yang Paskah yang sebesar itu. Artinya di zaman Daud pun, di zaman Saul, Daud, Salomo, tidak ada Paskah yang sehebat Paskah dari yang diadakan oleh Yosia, karena begitu girangnya dia menemukan Taurat Tuhan, saudara. Jadi Yosia tidak hanya menghapus dosa penyembahan berhala dari Yehuda, dia juga memulihkan ibadah yang sejati kepada Tuhan. Ia ingin bangsa Yehuda benar-benar kembali kepada Tuhan, bukan hanya secara simbolis. Nah, saudaraku, tidak ada gading yang tidak retak. Yosia mencoba kemudian menghadang Firaun Neko dari Mesir, meskipun Tuhan tidak memerintahkannya. Nah di sini saudara, satu kali dia mau hadang Firaun ini dari Mesir. Firaunnya bernama Firaun Neko ya. Nah padahal Tuhan tidak perintahkan dia. Ini sedikit kesalahan Yosia, tapi tidak berhubungan dengan penyembahan berhala. Hanya berhubungan dengan dia menyerang, dia ingin menghadang Mesir, saudaraku, tanpa perintah Tuhan. Tetapi karena hal itu dia terluka parah, saudara, dan akhirnya meninggal. Jadi Tuhan gak suruh dia perang, tapi dia pergi gitu ya. Akhirnya dia terluka parah dan meninggal, yang merupakan akhir tragis dari pemerintahannya yang saleh. Pemerintahannya dicatat tetap saleh, saudaraku. Tidak ada cacat celah secara pemerintahan. Hanya sayangnya ya, dia pergi menghadang Firaun Neko padahal Tuhan tidak suruh. Akhirnya konsekuensinya dia meninggal di dalam penghadangan itu ya. 2 Tawarik 35 ayat 22 sampai 24. Tetapi Yosia tidak berpaling dari dia, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia, maksudnya melawan Firaun, dianya itu. Dan tidak mendengarkan perkataan Neko yang datang dari mulut Allah. Maka Neko menembakkan panah, jadi nampaknya Neko sudah peringatin, jangan hadang aku, gitu. Kira-kira begitu bahasa sederhananya. Tapi dia tetap hadang, ya. Dan itu dicatat merupakan perkataan Tuhan melalui Neko. Maka Neko menembakkan panah ke Raja Yosia, sehingga Raja berkata kepada para pegawainya, bawalah aku dari sini sebab aku luka parah. Di waktu dia kena panah, prajuritku bawa aku sudah luka parah. Dan itulah yang kemudian menjadi jalan untuk kematiannya, saudaraku. Jadi meskipun saleh, Yosia ini tidak mendengarkan peringatan Tuhan melalui Firaun Neko. Jadi menarik ya saudara. Jadi kadang Tuhan tuh bicara lewat orang yang kita mau hadang. Ngerti nggak saudaraku? Coba saudara refleksikan dalam hidup kita masing-masing. Saya juga refleksikan, saudara juga refleksikan dalam hidup saudara. Kita refleksikan. Tuhan sering bicara melalui orang yang kita tidak sukai. Tuhan sering bicara melalui orang yang mau kita hadang. Dan Tuhan tidak pernah suruh itu. Tapi itu bisa menjadi jalan akhir yang tragis dari hidup seseorang, saudaraku. Itu sebabnya mari dalam kehidupan kita yang saleh, kita tetap belajar untuk mendengar suara Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan itu harus selalu lebih diutamakan daripada ambisi politik dan strategi militer. Ya, jadi Yosia ini mengutamakan ambisi politiknya dan strategi militer, tetapi dia melupakan ketaatan kepada Tuhan dalam hal mendengar suara Tuhan menghadang Neko. Jadi saudaraku, raja yang saleh itulah Yosia. Dia membawa reformasi yang besar dan menghancurkan berhala. Dia mengembalikan ibadah yang sejati dan menuntun bangsa Yehuda kembali kepada Tuhan. Namun dia mati secara tragis karena tidak mendengarkan peringatan Tuhan dalam konteks menghadang Firaun Neko. Ya, dan peringatan Tuhan itu menariknya dicatat oleh Alkitab, peringatannya disampaikan melalui Firaun Neko, melalui orang yang dia mau hadang. Jadi pelajarannya saudaraku, hati-hati kalau ada orang yang tidak kita sukai, mungkin orang yang tidak sukai itu, yang kita tidak sukai dipakai Tuhan untuk berbicara kepada kita. Saya kira itu pelajaran penting yang kita dapatkan, pelajaran yang unik yang kita dapatkan dari kisah Raja Yosia ini, saudara. Jadi reformasi harus kita lakukan.
Tetapi reformasi itu harus disertai regenerasi. Sayangnya Yosia ini tidak meregenerasi ketaatannya kemudian kepada generasi-generasi selanjutnya. Ya. Reformasi tanpa regenerasi itu akhirnya tidak bisa bertahan lama, saudaraku ya. Kalau kita ingin perubahan itu bertahan, kita harus menanamkan kebenaran itu di dalam hidup kita dan di dalam hidup generasi-generasi selanjutnya. Oke, saya kira pelajaran yang singkat dari Raja Yosia ini dapat menolong kita semua bahwa kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, hidup saleh, tapi kita juga harus belajar untuk mendengarkan suara Tuhan bahkan melalui orang yang kita tidak sukai, orang yang kita mau hadang. Kita harus belajar mendengarkan suara Tuhan dari situ. Mari kita berdoa.